Oh neng gurune nek ngaji ku aja mungkur. Alhamdulillahilladzi adana li ada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urisumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah jazahumullah khairan. Semoga Allah memberikan manfaat dan barakah. Kemarin telah kita kaji terakhir yaitu jeleknya bersaudara dengan setan-setan yang mana setan itu tidak akan bisa memberikan satu solusi kepada temannya, yaitu dia selalu menolong setan-setan itu untuk sesat, yaitu kesesatan itu menuju kepada kejelekan dan kerusakan. Makanya kita jangan sampai berteman dengan setan. Setan itu penjahat. Sesuatu hal yang menimbulkan kita berbuat jelek itu namanya setan. Untuk itu bukalah sekarang surat A'raf ayat 203. Silakan dibuka 203. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza lam ta'tihim bi ayatin qalu laula jtabaitaha qul innama attabi'u ma yuha ilayya min rabbi hadza basairu min rabbikum هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان عليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله يا ذا الجلال والإكرام يا أيها القيوم برحمتك نستغيث يا أيها القيوم برحمتك نستغيث اللهم ادع لنا الأرض ويسر لنا أمورنا في الدين والدنيا الآخرة اللهم اجعل أوشار رزقك علينا عند كبير سننا وانقضاء أمورنا اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار اللهم اجعل أولادنا أولادا صالحين حافظين القرآن والسنة فقهاء في الدين مباركا آياتهم في الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza lam ta'tihim, dan ketika tidak bisa mendatangkan kaum Muhammad pada mereka ahli Mekah, di ayatin dengan sebuah tanda, ayat tanda kenabian seperti yang mereka minta.
macam-macam permintaannya. Mau percaya, mau iman kepada Muhammad itu mintanya itu macam-macam. Yang tidak masuk akal. Tapi kalau sudah keceplosan dari mereka, contohnya minta bulan turun ke bumi, lalu dibelah, lalu masuk masing-masing ke lengannya Nabi, ya, lalu kembali lagi utuh semula, yaitu bisa terjadi. Tapi ya setelah itu terlaksana nyatanya tidak mau iman mereka. Tidak mau percaya, tidak mau muslim. Nah, ketika kamu Muhammad mendatangi mereka orang Mekah-Mekah yang kufur-kufur itu dengan satu tanda kenabian yang mereka minta, qalu berkata mereka, laula stabaitaha mbok yo memaksa engkau Muhammad dari Allah pada ayat itu. Minta maksa gitu Muhammad dari Allah itu. Atau kamu yang membuat Muhammad dari diri kamu itu. Kalau memang kamu itu betul-betul nabi itu mbok yo itu muncul dari kamu. Kamu bisa. Sampai seperti itu. Mereka itu menghina terhadap kenabian Rasulullah Nabi. Di saat Muhammad mengaku sebagai Nabi, mengaku jadi Rasul. Beratnya mau menyampaikan. Kenapa? Kalau nubuah, kerasuliahan Nabi itu sudah mereka terima, gampang. Yang lain-lain kan bisa masuk. Karena ini saja sudah tidak bisa mereka imani, tidak mereka bisa percayai. Yang lain-lainnya juga akan sulit untuk mereka iman. Kul katakan Muhammad kepada mereka Makkah. Nah, Nabi Muhammad ini istilahnya orang yang betul-betul melaksanakan sesuai dengan perintah. Kita itu supaya mencerminkan pribadi Nabi Muhammad, kita harus seperti itu gitu. Dalam kehidupan ini tidak boleh neko-neko. Nabi Muhammad mengatakan kepada mereka yang meminta ayat-ayat Rasulan kenabian, yang namanya Nabi Muhammad itu tidak akan mungkin bisa. Pribadi Muhammad tidak akan mungkin bisa kecuali dengan pertolongan Allah. Dan Nabi Muhammad disuruh saat itu. Itu bolak-balik mintanya itu, bukan satu kali. Nyatanya bulan dilaksanakan, diminta datang, jadi belah dua, kembali lagi. Itu pada waktu apa? Siang. Minta datang bulan, sore, siang gitu. Minta datangnya bulan. Bulan kan datangnya biasanya malam. Ya siang-siang minta. Kan tidak masuk akal ini. Tapi kenyataannya setelah dilaksanakan diijabahi sesuai dengan permohonan mereka, permintaan mereka. Janjinya apa? Mau iman pada Nabi. Tapi begitu sudah wujud, ya kufur lagi. Namanya orang cetaknya sudah kafir. Ya sawa unalaihim aandar tahum amlam tundirhum layu minum. Permohonannya itu lita anut untuk mempersulit saja. Kata Nabi Muhammad kepada mereka, innama attabi'u. Sesungguhnya mengikuti aku ma pada apa yuha yang diwahyukan apa ma ilayya kepadaku mirrobbi dari Tuhanku. Nah, saya ini hanya mengikuti apa yang diwahyukan Tuhanku kepadaku. Aku mengamalkan, aku berkata sesuai dengan apa yang Allah turunkan kepadaku. Tidak akan mungkin kami melewati daripada apa yang Allah katakan, Allah firmankan. Nah itu Nabi Muhammad jawaban mencerminkan bahwa apa yang Muhammad Nabi kita itu ikuti hanyalah sebatas yang diperintahkan. Kita juga begitu. Tidak usah menjawab itu untuk memuaskan yang untuk kita jawab. Karena agama bukan sebagai puas-puasan. Bukan perdebatan yang tanpa ada hujah. Kita boleh jawab kalau memang kita tahu dalilnya. Watakulu nama Allahi ma la ta'lamun. Besar sekali dosanya orang berkata yang mana dia sendiri tidak ngerti dalilnya. Kalau tidak ngerti berkata saya tidak tahu, itu adalah ilmu, itu agama. Ada ini Quran, makanya Nabi itu basoil sebagai penglihatan, penjelas, bayanun mirrobikum dari Tuhan kalian. Ini loh Quran. Sebagai penjelas dari Tuhan kalian, di situ ada perintah, ada larangan. Dalam Al-Quran itu. Ini wilayah contoh roh.
Yas'alunaka anir ruh. Muhammad ini nabi tenan apa rasul apa-apanan bohong-bohongan. Tanya tentang roh. Turun ayat yas'alunaka anir ruh. Kul katakan Muhammad. Yas'alunaka anir ruh. Kul katakan Muhammad. Roh itu min amri rabbi. Itu urusan pangeranmu. Wa mauti itu minal ilmi laqalil. Jawabannya Muhammad begitu. Kenapa? Itu jawaban yang diturunkan oleh Allah untuk dijawabkan Nabi Muhammad kepada kaum saat itu. Nah, itu ini Quran sebagai penjelas, peneropong, penjelasan dari Tuhan kalian. Di dalamnya ada perintah dan larangan, wahudan dan petunjuk dari kesesatan, warahmatun dan rahmat dari siksa. Orang gara-gara Quran tidak disiksa oleh Allah karena rahmatnya Quran. Kita itu nanti kalau hidupnya sesuai dengan Quran, maka Quran ini akan mensyafaat. Quran ini akan menuntun kita. Jadi Al-Quran musyafi'un musyafa' wa maqilu musaddaq. Man ja'alahu amamah qaddahu ilal jannah. Wa ja'alahu wara'ah saqahu ilan nar. Nah, ini bagi kita harus jadi harga mati. Jadi Quran itu basair pertama, kedua hudan sebagai hidayah, ketiga rahmat, kasih sayang, tidak akan disiksa. Liqaumi yu'minun, bagi kaum yang beriman. Ini mengakhiri surat A'raf ya, dengan kelahirannya yaitu saudara kita yaitu kan hamba Allah. Alhamdulillah ini diberikan kemudahan oleh Allah terakhir mengakhiri surat A'raf. Akila, Sipa, Al-Jahra, Widyat Moko, barokah. Wa idza quri'a, dan ketika dibaca Al-Qur'an, waktu sholat wajib ini. Ketika dibaca Quran itu pada saat sholat wajib. Quran itu yang mana? Surat-suratan ini setelah Fatihah. Pastami'u, maka mendengarkanlah kalian makmum lahu kepada imam, terhadap bacanya imam itu. Berarti kalau makmum itu sudah ketinggalan Fatihah, imam baca surat, ya sudah, nggak usah baca Fatihah. Dengarkan langsung bacaannya imam Quran itu. Itu yang dimaksudkan seperti itu. Kalau nggak ngerti tafsir, nggak tahu itu. Makmum gedabul namanya, gitu. Makmum ngawur. Wan situ, dan mentengklengkanlah kalian. Nengklengkan itu betul-betul memperhatikan, meninggalkan ngomong sendiri, ngobrol sendiri. Nah, itu untuk mendengarkan bacaan imam itu. La'allakum tur'amun, supaya kalian dirahmati kamu sekalian, disayangi kalian, tidak disiksa. Berarti hukumnya wajib bagi makmum mendengarkan bacaan surat-suratnya imam. Apakah panjang, sedang, atau pendek? Yang pendek contohnya qul huwallah, qul huwallahu falaq, qul huwallahu nas. Bisa kependekan Yasin, Allahu Akbar, itu namanya kependek. Wadkur, dan menyebutlah kamu Muhammad robbaka pada Tuhanmu binafsika dalam dirimu. Bacalah Muhammad sendirian kalau kamu itu jadi imam. Walaupun kamu itu jadi imam, baca sendiri itu kan, baca Quran tadarruan, karena dengan DP tenang, wakifatan dan rasa takut khawatir, wadunal jari, dan dibawanya banter minal qauli, dari ucapan, tanpa keras dari bacaannya. Itu enggak usah keras-keras, enggak usah pakai loudspeaker gitu kan. Ya biasa saja baca. Itu kan. Bil guduwi, di waktu pagi, yaitu sholat setelah subuh, wal asal, dan di waktu sore. Bukrota wasiyah, pada waktu pagi dan sore, dan waktu sholat. Maksudnya sholat pagi, sholat subuh, dan sholat maghrib dan isya. Seperti ini. Nah, itu dibaca Al-Quran itu. Jadi walaupun sholat sendirian, tetap baca Quran, surat-suratan. Walatakun, dan janganlah ada engkau Muhammad itu minal ghafilin, termasuk orang-orang yang lupa. Tidak membaca dalam sholat ketika kamu jadi imam atau sendirian sholat munfarid. Tetap harus baca. Jangan sampai tidak baca Al-Quran.
Innalladzina sungguhnya orang-orang inda rabbika yang ada di sisi Tuhanmu yaitu para malaikat. Itulah yastakbiruna tidak akan gumegung gumede mereka yaitu alladzina tadi. An ibadatihi jauh dari ibadah kepada Allah, tidak mau taat pada Allah, mengakui ibadah kepada Allah. Tidak, malaikat itu selalu menyembah kepada Allah, tidak sombong. Wa yusabbihunahu dan membaca tasbih mereka, malaikat kepada Allah, taat kepada Allah itu. Walahu dan kepada Allah ya juduna, sama sujud mereka malaikat. Salat itu kan, mereka itu salat. Malaikat-malaikat salat. Yang bagian ruku memberikan pahalanya kepada orang yang ruku. Malaikat itu enggak ingin pahala, enggak ingin menginginkan pahala, enggak ada jatah surga neraka. Itu pegawai-pegawai Allah. Pahalanya malah diberikan kepada orang-orang yang ruku, semua sujud, semua. Mereka sholat, mereka sujud, sholat semua. Nah itu ada yang malaikat itu tuh takbiratul ihram ada. Ya pahalanya takbiratul ihram itu diberikan kepada orang-orang yang sholat. Ya sujud, yang ruku, itu semuanya diberikan kepada orang yang melakukan sholat seperti kita. Nah ini yang kita kaji pada malam ini supaya kita dapat oleh-oleh dalam kajian kita pada malam ini ada 6 hal yang perlu kita catat. Pertama adalah Al-Quran itu adalah lebih besarnya tanda dan bahkan lebih pol dari segala ayat-ayat yang diberikan kepada para rasul dulu. Jadi Quran itu lebih pol daripada mukjizat-mukjizatnya para rasul yang terdahulu. Itu Al-Quran. Pol-polnya tanda ayat yaitu Al-Quran ini. Yang kedua adalah wujubul insat inda tilawatil Quran wa khosatan fi khutbatil Jum'ah alal mimbar wa inda qiraatil imam fi sholatil jahriyah. Wajibnya memperhatikan yaitu insat itu tarkul kalam, tidak ngomong-ngomong, tidak membaca apa-apa. Ketika dibacakan Quran dan apalagi khusus di waktu khutbah Jum'ah di atas mimbar. Dan ketika yang kedua membacanya imam di waktu sholat yang bongso jahriyah, bongso keras, itu harus betul-betul diperhatikan. Datang kok imam sudah baca surat, ya sudah, tidak usah baca apa-apa, dengarkan itu imam bacaannya itu. Tapi Allah Akbar takbiratul ihram tetap dibaca, karena itu sebagai mengawali sholat. Yang kedua wujub dzikrillah bil ghudwi wal asal. Wajib zikir kepada Allah, ingat pada Allah, baik pada waktu pagi maupun sore. Yang ketiga, yang keempat, bayanu adzabi dzikri. Menjelaskan tata kramanya zikir. Menjelaskan tata kramanya zikir. 1, as-sirriyah, yaitu harus bongso sirriyah. Tidak banter-banter. Sirriyah itu samar-samar. Ojo melung-melung antar-antaran enggak baik, apalagi pakai loudspeaker. Yang kedua tadarru wa tadallul. Yang kedua itu tata kramanya zikir. DP dan menghinakan diri di hadapan Allah. Ketiga al-khauf wal khasyah, rasa khawatir dan takut kepada Allah. Keempat al-israr bihi wa adam wa isauti bihi la kama yaf'alu mutasawwifah. Merahasiakan zikir itu dan tidak adanya mengeraskan zikir, suara zikir. Tidak seperti yang dilakukan oleh ahli tasawuf. Wafirru ilallah, kadang melong-melong yang tentunya orang yang wiridan yang melong banter-banter seperti itu. Itu termasuk syarat. Yang kelima, masruyatul ittisa bisolihin wal iktida bihim fil khairat wa tarkil munkarat. Disyariatkan meniru dengan orang-orang soleh dan mencontoh mereka di dalam melakukan semua kebaikan dan meninggalkan semua kemungkaran. Ya, kita itu wajib mengikuti dan meniru dan mengikuti para solihin, orang-orang dulu, orang-orang soleh, baik di dalam melakukan segala kebaikan dan meninggalkan semua kemungkaran. Yang keenam,
wajibnya sujud ketika mengucapkan walahu yajudun. Ayat terakhir tadi. Itu hukumnya ketetapan sujud ketika mengucapkan walahu yajudun. Ini termasuk lebih berhaknya sujud Al-Quran, dan orang yang membaca maupun orang yang mendengar terhadap Al-Quran tadi, begitu dibaca walahu yajudun, nanti ini kita sujud bersama. Itu baik yang mendengar maupun yang baca. Adapun yang mendengar as-sami itu falaisa alaihi sujudun. Cukup menghadap kiblat dan takbir ketika sujud dan mengeraskan ketika mengangkat dan tidak salam, tidak usah salam. Seandainya dalam keadaan wudhu itu lebih afdol, tapi tidak usah wudhu, tidak harus wudhu. Seandainya wudhu, megang Quran itu afdol, baik, tapi tidak ada kewajiban wudhu. Itu harus tahu itu. Makanya itulah bagi kita, bagi orang yang dengar, seandainya ada yang baca itu sujud, ya ikut sujud itu baik, tapi tidak harus sujud. Demikianlah kajian kita pada saat ini. Nah, malam ini kita gandeng dengan adanya akikoh. Ini kita tutup dulu. Silakan administrasi untuk membuat ini